Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang istilah ilmu budaya dasar IBD sepadan dengan Basic Humanities dalam bahasa Inggris. Istilah humanities adalah bentuk jamak dari humanity yang berarti umat manusia, manusia seluruhnya, atau peri kemanusiaan. Jadi, secara epistemologis, IBD adalah ilmu yang berusaha untuk membuat manusia muda, mahasiswa, calon sarjana, calon pemimpin bangsa, menjadi orang yang berperi kemanusiaan atau manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dan secara khusus IBD berkutat dalam masalah khas manusiawi yang dibangun berdasarkan pandangan hidup. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya, dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran, dan rasa. Ketika kekayaan manusia inilah yang membuat manusia disebut sebagai khalifah di bumi ini. Tentukan hidup manusia lebih daripada tuntutan hidup makhluk lainnya, yang membuat manusia berpikir lebih maju untuk memenuhi kebutuhan atau hajat kehidupannya di dunia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam proses ini maka lahirlah apa yang disebut kebudayaan dan pandangan terhadap hidup. Setiap manusia memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Mengelompokkan pandangan hidup yang berbeda-beda akan menciptakan paham atau aliran. Pandangan hidup tidak terlepas dari masalah nilai dalam kehidupan manusia. Jadi pandangan terhadap hidup ini adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Pandangan hidup dapat menjadi pegangan, bimbingan, dan tuntunan seseorang ataupun masyarakat dalam menempuh kehidupan. Oleh kerana itu, dalam kehidupan dunia dan akhirat, pandangan hidup seseorang lah yang menentukan akhir hidup mereka sendiri. Selain itu, pandangan hidup juga tidak langsung muncul dalam masyarakat, melainkan melalui berbagai proses dalam menentukan jati diri atau pandangan hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam penemuan pandangan hidup tersebut, tidak lepas juga dengan pendidikan. Manusia mengetahui tentang hakikat hidup dan sebagainya adalah berasal dari pendidikan. Oleh kerana itu, jika kita membahas tentang pandangan hidup, tidak boleh lepas dari pendidikan manusia. Dapat berfikir lebih berdepan mulai dari kehidupan baik lahir dan batin. Pandangan hidup mahasiswa di masa pandemi COVID-19 akhir-akhir ini berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan wabak sesuatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau lebih dikenali dengan istilah COVID-19. Coronavirus disease 19, wabak virus ini memang menularnya sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. Sehingga oleh World Health Organization WHO menyatakan wabak penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemik dunia. Sebagai dampak dari pandemik COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pengertian pendidikan hidup, sumber pendidikan hidup, dan macam-macam pendidikan hidup. Pengertian pendidikan hidup menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, arti pendidikan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menganggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Pendidikan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pendoman arah petunjuk hidup di dunia ini. Pendapat hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan
jasmani dan rohani. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup yang bersifat kodratik, karena pendapat hidup menentukan masa depan seseorang dan kemungkinan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh kecil pertentangan pandangan di masa pandemi COVID-19 seperti yang ada di negara kita sekarang. Majelis Ulama Indonesia MUI menilai adanya ambivalensi atau pertentangan sikap pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Dan yang kedua, sumber pendidikan hidup. Pendidikan hidup dalam diklasifikasikan berdasarkan alasan, yaitu terdiri dari 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak keberadaannya. 2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada suatu negara. 3. Macam-macam pandangan hidup. Menurut Musfisrotun Yusuf, di dunia ini ada bermacam-macam pandangan hidup yang dianut manusia, yaitu 1. Pandangan hidup liberalisme. 2. Pandangan hidup sosialisme. 3. Pandangan hidup religions. 4. Pandangan hidup komunisme. 5. Pandangan hidup sosialisme religius. Sekian dari saya. Berdasarkan alasan, yaitu terdiri dari 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak keberadaannya. 2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada suatu negara. 3. Macam-macam pandangan hidup. Menurut Musfisrotun Yusuf, di dunia ini ada bermacam-macam pandangan hidup yang dianut manusia, yaitu 1. Pandangan hidup liberalisme. 2. Pandangan hidup sosialisme. 3. Pandangan hidup religions. 4. Pandangan hidup komunisme. 5. Pandangan hidup sosialisme religius. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari yang sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah berpandangan hidup yang lebih baik. Adapun langkah-langkah itu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal. Mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia, yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya, yang dalam hal ini mengenal apa itu pandangan hidup.
Tentunya kita yakin dan sadar mempunyai pandangan hidup, maka kita dapat memastikan bahwa pandangan hidup itu ada sejak manusia itu ada, dan bahkan hidup itu ada sebelum manusia itu belum turun ke bumi. Yang kedua ada mengerti. Tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti di sini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bernegara, kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila, kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara. Begitu juga yang berpandangan hidup pada agama Islam. Hendaknya kita mengerti apa itu Al-Quran, hadis, dan ijma itu, dan bagaimana ketiganya itu mengatur kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menghayati. Langkah selanjutnya setelah mengerti pandangan hidup adalah menghayati pandangan hidup itu. Dengan menghayati pandangan hidup, kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hidup itu sendiri. Menghayati di sini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka menghayati ini: menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan pandangan hidup, bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu dan lebih berpengalaman mengenai isi pandangan hidup itu atau mengenai pandangan hidup itu sendiri. Jadi dengan menghayati pandangan hidup itu, kita akan memperoleh mengenai kebenaran tentang berpandangan hidup itu sendiri. Yang keempat ada meyakini. Setelah mengetahui kebenaran dan validitas baik secara kemanusiaan maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan maupun negara dari kehidupan akhirat, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu. Yang kelima adalah mengabdi. Pengabdian merupakan suatu hal penting dalam menghayati dan meyakini suatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya, lebih-lebih oleh orang lain. Dan yang terakhir ada mengamankan. Mungkin sudah merupakan sifat manusia bahwa bila sudah mengabdikan diri pada suatu pandangan hidup, lalu ada orang lain yang mengganggu atau menyalahkannya, tentu dia tidak menerima dan bahkan cenderung untuk mengadakan perlawanan. Hal ini karena berpandangan hidup itu dia telah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, dan langkah-langkah yang ditempuhnya itu telah dibuktikan kebenarannya, sehingga akibatnya bila ada orang lain yang mengganggunya, maka dia pasti akan mengadakan suatu respon yang entah respon itu berwujud tindakan atau lainnya. Nah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya tentang langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.